Hai guys, jadi hari ini aku mau sharing aja buat kalian ketika di luar kota perjalanan ataupun di luar negeri kalian hati-hati aja karena ini aku pengalaman baru kemarin ya aku kehilangan laptop gitu dan ini sebenarnya juga salah saya sendiri sih ya tetap ya gitu nggak sepenuhnya salah orangnya gitu ya yang mencuri tapi ada salahku juga. Nah ceritanya aku itu guys memang kan aku tipe orang yang kadang-kadang kerjaannya harus ke luar negeri atau ke luar kota dan aku tuh sering banget menggunakan transportasi umum kayak ibaratnya aku tuh langganan lah naik transportasi umum tuh gitu kan. Nah di situ aku saat itu ke Bekasi, emang izin aku tuh cuma meeting lah gitu singkat cerita tuh. Jadi aku nggak bawa baju, sebenarnya aku nggak bawa barang-barang berharga juga gitu kan. Jadi aku benar-benar bawa barang secukupnya aja. Nah setelah sampai Bekasi habis meeting kayak tiba-tiba aku tuh dapat orderan, dapat proyekan gitu yang nggak besar tapi cukup gitu lumayan gitu ya, dan aku posisinya sedang di Bekasi dan mau pulang tapi harus dikejar deadline gitu. Jadi aku ya aku kerjakan dan aku butuh tenaga kerja di Bekasi saat itu juga karena aku juga sudah ketinggalan kereta. Dah pada saat itu posisi aku tuh di stasiun karena aku tuh ngejar kereta, tapi karena udah ketinggalan aku berhenti sejenak sama barang-barang aku. Dan saat di stasiun itu setelah aku lagi capek-capeknya gitu ya setengah jam aku di situ, tiba-tiba itu ada orang yang duduk dan katanya bilang sama aku tuh dari 15 hari tuh nggak makan dan nggak ngerja dan kelantang kelantung gitulah intinya tuh kayak gitu. Jadi aku tuh kasihan banget gitu padahal aku tahu kan kadang namanya di jalan orang bisa berpura-pura kita nggak tahu gitu ya, tapi karena kayak aku tuh kasihan banget dan aku lagi banyak dapat kejutan-kejutan yang buat happy yang luar biasa dari Tuhan ya. Aku kayak berpikir aku harus bantu ini orang gitu, kasihan gitu loh karena orang ini tuh butuh banget dan aku juga butuh tenaga kerja. Nah padahal nih aku kan banyak ya orang kerja yang biasa aku kerjakan di Bekasi atau di Jakarta gitu, orang-orang yang biasa ikut aku gitu, tapi kenapa aku nggak pakai mereka gitu karena aku mikirnya ya udahlah buat cepet aja gitu, buat cepet aku tuh nggak seleksi apapun jadi aku comot orang gitu aja di stasiun guys. Dan niatan aku bener-bener positive vibe gitu, aku bener-bener kayak positif lah, positive thinking gitu ya. Aku mikirnya ya udah orang ini cukup bantu aku aja dan emang aku butuh, aku tugasin dia buat jagain aku sama jagain barang aku guys gitu. Pas ini udah bantuin aku, singkat cerita aku minta dia bantuin aku sampai nanti aku pulang di bus naikin barang karena itu berat. Nah habis itu udah, karena habis itu selesai sudah tugas dia karena memang aku kerjakan dia cuma sesaat aja gitu loh karena pas butuh tenaga tambahan karena dikejar deadline ini tanpa persiapan soalnya. Jadi aku nggak bawa tenaga kerja dari kampung atau dari yang biasa, aku nggak pakai kerja tenaga kerja yang biasa kerja di aku gitu kan. Nah disitulah guys pada saat pulang aku naik bus gitu ya, aku tuh pas ngambil barang di bagasi aku kok kerasa tas aku kok enteng, pas aku buka laptop aku kemana. Terus kata kernet sopirnya, dia melihat kalau orang yang sama aku tuh udah ngambil laptop mau dikasihin aku sewaktu dia naikin barang-barang aku gitu loh. Nah tapi laptop itu kan nggak dikasih aku sedangkan akunya udah di dalam bus gitu kan. Jadi kan wah ini berarti aku berpikir dia niat mencuri nih padahal udah aku tolong, udah aku bantuin gitu kan, udah aku kerjakan. Jadi aku shock banget, aku bener-bener nangis, aku bener-bener kecewa banget karena hati yang tulus dan dilukai itu bener-bener kan sakit banget ya guys gitu. Nah terus aku dijemput sama bapak aku kan, di situ bapak aku datang. Bapak aku juga kaget tapi bapak aku tidak menghakimi apapun dan tidak menyalahkan aku karena bapakku tahu posisi aku tuh capek dari turun dari bus gitu kan. Akhirnya aku ajak bapakku pulang, Pak ayo pulang aja, nanti laptopnya pikir nanti aja gitu. Dan sampai rumah pun aku ngiklasin aja, bapak aku juga nenangin aku ikhlasin aja karena kalau itu masih rezeki kamu itu nggak bakal hilang gitu kan. Dan aku udah pasrah ke Tuhan tapi aku udah nangis-nangis dulu tapi aku masih positif gitu loh, kayak masih kayak Tuhan aku sedih banget kenapa laptop aku bisa sampai kecurian, memang ini ada trader aku juga gitu ya, kenapa aku laptop taruh di bagasi sama tas aku gitu. Dan aku nangis banget karena semua data aku, semua lain-lain tuh iya karena kan aku tuh di kampung gitu ya, susah buat ngeprint kalau misalkan nggak ada laptop itu susah gitu ya. Jadi aku tangisi juga semua data-data di situ tapi aku berdoa sama Tuhan, aku kayak Tuhan kalau misal memang orang itu
lebih membutuhkan dari aku, biar laptop aku kalaupun dijual itu biar bisa jadi berkah gitu. Bahkan aku udah ikhlasin di titik itu, aku ya udah nggak apa-apa kalau laptop hilang gitu ya, karena rezeki dan kejutan Tuhan dikasih lebih besar, dan aku lebih bersyukur, masih tetap aku bersyukur di saat posisi aku tuh kecurian barang gitu. Cuma aku sempat kecewa aja, kenapa orang ini bisa nyuri. Nah tiba-tiba guys aku shock banget gitu kan. Shock banget, tiba-tiba aku bilang aku amanin barang ya. Chatnya tuh pertama nggak aktif, terus aktif. Aku amanin barang aku ya, soalnya itu laptop aku penting gitu kan. Dia pertama nggak ngaku, aku nggak ngambil laptop kak gitu. Kalau aku ngambil, aku udah dari pas di apartemen aku ngambil barang. Tapi aku kan enggak, aku malah amanin barang-barang kakak, padahal udah jelas sih karena tuh lihat dia ngambil laptop guys, dia nggak ngaku. Tapi pas aku lagi telepon sama adik aku lagi curhat, tiba-tiba dia tuh mengakui, dia nangis, dan dia kirim video permintaan maaf kalau dia tuh udah nyuri barang karena tekanan dan lain-lain. Tapi yang aku salut di sini ya, memang dia salah udah mencuri, aku salah karena aku tidak berhati-hati. Tapi aku salut sama dia tuh masih ada kejujuran. Jadi disitulah aku tidak sedikit pun mau menghakimi, karena aku tahu dia tuh memang butuh duit, memang dia butuh uang. Dia bilang sama aku kalau dia tuh udah nggak makan juga. Jadi aku pikir ya udah dia mau curi laptop aku pasti mau dijual dan buat makan, ya udahlah dia membutuhkan itu, aku ikhlaskan itu, gitu loh. Cuma aku berdoa sama Tuhan supaya dia bisa jadi nyuri di aku itu, dia nggak mencuri lagi. Nah, yang aku bisa belajar dari kasus aku itu, yang pertama, satu, berhati-hatilah ketika membawa barang apapun, dan jangan pernah taruh di bagasi. Barang-barang penting itu taruh aja kalian gitu di tas yang kalian bawa, ikut sama kaliannya. Yang kedua, jangan teledor gitu, dan jangan mudah percaya sama orang gitu. Kadang-kadang kita baik sama orang itu perlu ya, tapi melihat-lihat gitu. Jangan kayak aku cari orang butuh tenaga kerja dan aku comot orang itu hanya karena berdasarkan kasihan aja, tanpa aku cek-recek KTP-nya dia dan lain-lain gitu. Jadi ketika aku kecurian itu, aku nggak ngerti aku harus gimana. Orang ini kalau jual juga aku nggak ngerti identitas dia gitu. Nama kan bisa dipalsukan, nah kan itu. Terus selanjutnya ya, pokoknya kalau misalkan mau butuh orang dan lain-lain, lebih baik pakai orang yang sudah biasa kerja kalian, yang benar-benar dipercaya. Kalaupun rekrut orang itu, kalian tanyakan baik-baik KTP-nya, asalnya gitu. Jangan cuma modal kasihan aja gitu kan. Terus ini yang berikutnya itu kekuatan doa. Jadi aku itu memang bersyukur banget sama Tuhan, bersedih atau senang gitu ya, aku berdoa makasih Tuhan gitu. Aku dikasih rezeki yang luar biasa, makasih Tuhan. Aku dikasih kesehatan yang luar biasa, Tuhan makasih Tuhan. Aku bisa jadi nolong orang gitu ya. Aku bersyukur banget sama Tuhan, sekalipun aku sedih, aku masih susah ibaratnya, tapi aku bersyukur di situ kan. Nah itulah aku doa-doa terus, aku merasa syukur dan aku merasa ditolong Tuhan. Terus ketika kita, yang aku dapat pelajaran itu, ketika kita tulus menolong orang gitu ya, ada aja balasannya. Kayak aku merasa ditolong Tuhan, karena aku aja ngelihat orang itu tuh udah, aku tuh sampai nangis. Kok orang ini tuh bisa di Jakarta, aku bayangin kalau di saat aku nggak punya uang, nggak bisa makan, dia nggak ada tempat tidur, dia ada tanggungan anak gitu. Meskipun aku belum ada anak, tapi kayak aku tuh nggak tega banget gitu loh. Sampai aku makan gorengan aja aku harus kasih dia. Aku nggak tega, aku makan sendirian gitu. Pokoknya aku bener-bener kayak anggap dia tuh, meskipun dia orang di jalanan, aku kayak dia saudara aku gitu loh. Kayak dia saudara aku harus tolong dia. Di situ kayak bener-bener gitu loh, bener-bener menolong. Terus aku percaya kekuatan sedekah juga gitu kan. Kayak aku diajarkan orang tua, kayak seberapapun kamu sedekah, nggak harus nunggu kaya, dan berbagi gitu ya. Aku nggak sebut nominal, berbagi apa aja, intinya ketika kamu bersedekah itu tuh menjaga hartamu juga, menjaga kesehatanmu. Itu aku bener-bener ngerasain ngerasain kekuatan doa guys. Karena kalau misalkan gini loh, kalau itu barang aku udah dicuri ya kan, aku nggak tahu, karena ibaratnya kesalahan aku tidak detail gitu ya sama orang, dan
bisa aja orang itu kabur. Sebabnya ya orang itu butuh duit gitu. Kadang-kadang mana ada sih maling ngaku gitu. Ini dia ngaku dan minta maaf, bahkan masih mau kerja sama aku lagi gitu. Jadi ya udah, aku benar-benar makasih sama Tuhan. Aku sepanjang hari itu aku benar-benar bersyukur. Aku nggak ngerti lagi, aku bener-bener bersyukur banget guys gitu. Intinya ya hati-hatilah ya, maksudnya dengan siapapun kalian, eh, barang orang, hati-hati jaga barang bawaan kalian. Jangan percayakan begitu saja. Sekalipun kalian percaya, jangan 100%, lebih baik amankan sendiri gitu ya. Kayak gitu guys, gitu. Yang kedua, jangan lupa berdoa, minta pertolongan Tuhan, dan apapun yang terjadi percaya Tuhan akan ganti berkali-kali, dan Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Itu yang aku rasain banget. Bahkan keluarga aku tuh juga nggak menghakimi aku kan udah kayak dulu nanti kalau dimarahin, tapi aku tahu sih orang tua aku tuh nggak nyalahin aku, nggak pernah menghakimi, nggak pernah. Jadi aku juga sama pencuri itu aku nggak mau menghakimi, karena ya mungkin dia butuh uang, dia tertekan, tapi aku harus mengingatkan bahwa mencuri itu perbuatan tidak bagus. Lebih baik kamu bilang, minta lah ibaratnya. Kalau misal udah butuh banget gitu kan, datang aja gitu ya kan, jangan kamu mencuri gitu. Sebabnya banyak orang kita dikasih fisik yang lengkap gitu ya, itu udah luar biasa banget, harus bersyukur seperti itu guys. Oke, makasih. Aku sharing aja buat kalian lebih hati-hati dan tidak mudah percaya sama orang begitu saja gitu. Sekian, bye bye.